Kalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan akan perenungan pembacaan firman Tuhan, pembahasan dari katekismus minggu ke-6. Namun sebelumnya jemaat sekalian, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk sukacita pengampunan yang telah boleh kami terima. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Tolong kami semua Tuhan, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman yang penuh dengan keterbatasan ini. Kiranya Tuhan terus menolong agar pemberitaan firman Tuhan boleh berjalan dengan lancar, walaupun saat ini harus dilakukan secara online. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Puji Tuhan untuk kesempatan kita boleh sama-sama kembali dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga perenungan dari katekismus minggu ke-6. Jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Surat Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Di bawah judul perikop hidup oleh roh, saya akan membacakannya bagi jemaat sekalian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama akan membahas akan katekismus Heidelberg minggunya yang ke-6. Pertanyaan 16. Mengapa dia harus seorang manusia sejati dan benar? Jawab, sebab keadilan Allah menuntut supaya pembayaran untuk dosa dilakukan oleh kodrat manusia yang telah berdosa. Sedangkan seorang manusia tidak sanggup melakukan pembayaran untuk dosa orang lain karena dia sendiri pun seorang berdosa. Jemaat sekalian, seorang perantara haruslah seorang manusia. Keadilan Allah menuntut bahwa natur manusia yang sudah berdosa harus membayar pelanggarannya. Namun seorang berdosa tidak pernah dapat membayar dosanya. Seseorang yang harus membayar dosa ini dan memuaskan kehendak Allah harusnya seorang yang benar, yaitu tanpa dosa. Pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban sebelumnya, manusia tidak dapat melakukan ini. Bahkan makhluk ciptaan lainnya juga tidak mampu melakukan hal ini, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Sebab keselamatan hanya datang dari Allah saja. Jadi di dalam hal ini dua unsur penting dalam kemanusiaan yang menjadikan seseorang itu layak menjadi seorang pengantara adalah bahwa dia haruslah manusia sejati dan dia haruslah manusia yang benar. Jemaat sekalian, Yesus Kristus yang telah datang lahir dalam dunia adalah sungguh seorang manusia sejati. Dia lahir dari seorang wanita perempuan. Dia berada dalam garis keturunan Abraham dan Yakub, dan dia juga lahir di garis keturunan raja, yaitu keturunan Raja Daud. Yesus Kristus sungguh adalah seorang manusia. Karena itu katekismus menolak ajaran doketisme,
yang menyangkali kemanusiaan Yesus Kristus, dan juga sekaligus menolak ajaran ebionisme yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah manusia biasa dan kealahannya itu dia terima dari Allah, jadi itu diberikan oleh Allah. Padahal sebenarnya Yesus Kristus adalah manusia biasa. Dikatakan seperti itu. Yesus Kristus adalah manusia, bahkan manusia yang berbeda dari manusia-manusia lainnya, adalah manusia yang unik, agar dia dapat menanggung dosa manusia. Sebab jikalau keadilan Allah harus dipuaskan, maka hukum Allah yang sudah dilanggar oleh manusia haruslah digenapi. Itulah sebabnya Kristus menjadi manusia, agar dia dapat menderita dan mati, serta menggenapkan hukum Allah demi umat manusia. Kemanusiaan sejati itu sangat penting, agar dia dapat menjadi seorang juru selamat. Namun tidak kalah penting juga bahwa seorang juru selamat itu haruslah seorang manusia yang sempurna dalam kebenaran. Ya, kalau kita mau cari sekarang di dalam dunia ini, siapa sih yang sempurna? Tidak ada, jemaat sekalian. Tidak ada manusia yang sempurna dalam hal kebenaran. Bahkan dikatakan kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Oleh karena itu sang juru selamat haruslah seorang yang benar. Karena manusia yang berdosa, manusia yang hidup salah, tidak akan mungkin dapat membayar hukum dosa orang lain. Jikalau ada dosa dan pelanggaran hukum, maka dia mendapat hukuman dan tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai seorang perantara. Karena dia manusia biasa. Kalau seandainya kalau kita mencari manusia di dunia ini yang dapat menjadi juru selamat, tidak dapat. Karena manusia itu juga pasti menerima hukuman. Dia juga memiliki dosa seperti itu, jemaat sekalian. Oleh karena itu persyaratan ini harus memenuhi uji kelayakan yang dilakukan oleh Allah, sempurna dalam segala hal dan memenuhi hukum Allah. Seorang pengantara haruslah manusia yang benar, karena hanya manusia tanpa dosa yang dapat berdiri di hadapan Allah yang kudus dan benar, serta masuk dalam persekutuan dengan Allah. Kita melihat hal ini pada permulaan penciptaan saat Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Mereka dapat berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Mereka berada di dalam persekutuan dengan Tuhan di Taman Eden. Namun hal itu akhirnya menjadi rusak karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Sehingga seorang perantara ini haruslah manusia yang benar, karena hanya mereka yang tanpa dosalah yang dapat menderita penghukuman bagi dosa orang lain. Tapi kita tahu di dalam dunia ini tidak ada orang yang dapat menderita penghukuman dosa bagi orang lain, karena orang itu juga pasti memiliki tanggungan dosanya. Itu yang pertama, jemaat sekalian. Selanjutnya kita maju kepada pertanyaan 17. Di situ dikatakan mengapa dia harus juga Allah yang sejati. Kalau tadi pertanyaan 16 mengatakan mengapa dia harus seorang manusia sejati, pertanyaan yang ke-17 bertanya bahwa mengapa dia harus juga Allah sejati. Jawab, supaya dengan kuasa kealahannya dia dapat menanggung beban murka Allah atas kemanusiaannya, memperoleh kebenaran dan kehidupan bagi kita, dan mengembalikannya kepada kita. Jemaat sekalian, Ursinus menggarisbawahi jawaban dari pertanyaan 17 dengan menyebutkan bahwa seorang perantara itu haruslah Allah yang sejati dan berkuasa. Ursinus melanjutkan penjelasannya bahwa kualifikasi ini penting karena dia harus menanggung suatu penghukuman yang luar biasa yang meskipun bersifat sementara berkaitan dengan lamanya penderitaan ini, namun memiliki nilai kebesaran dan martabat yang tidak terbatas. Kalau kita melihat penderitaan Tuhan Yesus, yaitu mungkin berlangsung selama beberapa jam di Golgota, meskipun dalam rentang waktu atau durasi itu terbatas,
Tetapi nilai dari penderitaan itu memiliki nilai yang berbeda dengan penderitaan orang dalam dunia ini. Karena di situ Tuhan Yesus menderita bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi karena kesalahan kita yang ditanggungnya. Jadi penderitaan Kristus di kayu salib itu adalah penderitaan yang berbeda, yang tidak bisa juga ditanggung oleh manusia biasa. Jikalau dia hanya manusia, maka dia tidak dapat menanggung penderitaan yang luar biasa ini. Karena itu sangat penting bahwa dia memiliki kekuatan yang tak terbatas agar dia tidak dihancurkan oleh penderitaan itu. Akibatnya karya sang pengantara itu cukup bagi penebusan manusia dari dosa. Jadi karena kuasa ilahinya, karena dia Allah, maka Kristus dapat menanggung murka Allah dalam kemanusiaannya. Akibat dari semua ini, orang percaya dimampukan untuk lepas dari penghukuman dan akhirnya kebenaran dan kehidupan dipulihkan bagi mereka. Dua gambaran dari karya Kristus di sini diulangi kembali dalam pertanyaan jawab 18, bahwa Kristus sudah membebaskan kita dan menjadikan kita benar dengan Allah. Kristus bukan hanya menyediakan keselamatan, namun dia juga mengaplikasikan keselamatan itu dan memulihkan kita. Keselamatannya itu berpengaruh, memiliki dampak bagi setiap orang yang percaya. Oleh karena itu katekismus sangat menekankan keilahian Kristus sebagai sumber dari kuasa dan kemampuannya untuk menebus. Karena itu dalam karya keselamatannya, Kristus bukan sekedar menyelamatkan kita, namun terlebih bahwa dia mengembalikan kita untuk menjadi kesukaan Allah. Karena itu penebusannya bukan hanya tuntas dan sempurna, namun juga teraplikasi kepada kita. Oleh karena itu seorang pengantara haruslah Allah dan manusia dalam satu pribadi, agar keilahian itu dapat mendukung kemanusiaan dan juga karya yang paling sulit dalam tugas menjadi seorang perantara. Juga agar penderitaan dari kemanusiaan ini mendapat nilai yang penuh. Oleh karena itu sangat penting jemaat sekalian bagi kita untuk benar-benar percaya akan dua hal ini, baik itu kemanusiaan Kristus, baik itu kealahan Kristus. Sangat berbahaya pengajaran-pengajaran yang ada saat ini, baik itu dari saksi Yehova maupun agama-agama lain yang mengklaim bahwa Kristus itu hanyalah manusia. Kristus itu bukanlah Allah. Kristus itu hanyalah ciptaan yang sedikit berada di bawah Allah. Hal itu sangat berbahaya bagi iman kita. Oleh karena itu sangat bersyukur bagi kita untuk dapat mengimani akan hal ini, bahwa melalui Kristus, melalui kuasa kealahannya, dia dapat menanggung murka Allah, dan penebusan kita menjadi dapat teraplikasi dalam hidup kita. Oleh karena itu kita langsung masuk ke pertanyaan 18. Di situ dikatakan, tetapi siapakah perantara itu yang adalah Allah sejati dan juga manusia yang sejati dan benar? Jawab, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita untuk menjadi hikmat, kebenaran, pengudusan, dan penebusan yang sempurna bagi kita. Pada akhirnya jemaat sekalian, setelah memberikan catatan pengantar yang panjang mengenai kualifikasi seorang perantara, katekismus menyebutkan pribadi perantara ini, yaitu Yesus Kristus. Memang nama dari perantara ini sudah diketahui sejak awal, khususnya dari pertanyaan jawab 1. Di situ dikatakan bahwa hidup mati kita adalah milik Yesus Kristus, Juru Selamatku yang setia. Dan juga pertanyaan 15 menuangkan satu harapan dalam suatu pertanyaan, bahwa perantara yang kita cari adalah seorang perantara yang memiliki kualifikasi sejati. Dan pencarian itu ditemukan dalam pertanyaan jawab 18, karena apa yang diharapkan tertuang dalam penjelasan ini, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dikaruniakan Allah kepada kita menjadi hikmat, kebenaran, pengudusan, dan penebusan yang sempurna bagi kita.
Oleh karena itu, dalam pertanyaan jawab 18 adalah suatu ungkapan pengakuan iman bahwa perantara itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat sekalian, banyak yang kemudian mengira bahwa pertanyaan jawab 18 memiliki aroma formula skolastik yang sangat menekankan pembuktian lewat akal manusia. Dalam tafsirannya, justru yang tampak bukanlah suatu pembuktian lewat akal yang diberikan oleh Ursinus, melainkan suatu rangkaian data dari kitab suci. Ursinus menegaskan bahwa seorang perantara itu dibuktikan dengan membandingkan nubuatan perjanjian lama dengan penggenapannya dalam perjanjian baru. Kita lihat dalam Roma 1 ayat 3, situ dikatakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ini penekanan yang sangat penting mengenai relasi antara Kristus dan perjanjian lama. Perjanjian lama sudah banyak dinubuatkan bahwa seorang raja akan lahir dari keturunan Daud, dan inilah penggenapannya. Kita juga bisa melihat jemaat sekalian di dalam Ibrani 4 ayat 15. Di situ juga dikatakan sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Di sini menjelaskan keutamaan Kristus, keunggulan Kristus sebagai juru selamat dan penebus kita. Bahwa dia memang manusia, dia mengalami penderitaan manusia, tapi dia tidak berbuat dosa. Dia mengalami dicobai, tetapi dia tidak jatuh ke dalam pencobaan itu. Dia mengalami perasaan lapar, haus, capek. Dia mengalami itu semua. Oleh karena itu dia adalah yang pantas dan layak untuk mewakili kita berdiri di hadapan Allah dan menanggung keadilan Allah, murka Allah. Memang Ursinus mengadopsi cara menulis argumentasi dari cara para sarjana melakukannya pada masa itu. Namun pembuktiannya bukan dari akal budinya, melainkan dari kitab suci. Jemaat sekalian, Ursinus juga menegaskan bahwa dengan kesaksian dari kitab suci, jelas bahwa hanya ada satu perantara antara Allah dan manusia, dan dia adalah manusia, Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5, di situ dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ini adalah bukti yang jelas dari catatan di dalam kitab suci bahwa hanya Tuhan kita Yesus Kristuslah yang layak, yang satu-satunya menjadi juru selamat dan perantara kita. Perantara ini diberikan bagi kita dari Allah, yang berarti bahwa dia ditunjuk dan diberikan. Perantara dalam hal ini seharusnya diberikan oleh manusia dan harus lahir dari manusia. Namun karena manusia sudah berdosa, maka manusia tidak lagi mampu melakukan hal ini. Maka ini dikatakan diberikan oleh Allah sendiri. Ironis sekali bahwa manusia ternyata tidak dapat menyediakan perantara ini, karena manusia sudah mendapat murka Allah. Itulah sangat penting. Pada akhirnya sang pengantara ini harus datang dari luar manusia, dan dia harus datang dari Allah. Allah sendiri yang datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang manusia. Di lain pihak, perantara itu seharusnya diberikan kepada kita dengan tujuan menjadikan kita benar dengan Allah. Tugas seorang perantara tidaklah cukup hanya membebaskan kita. Lebih daripada itu, ia harus menjadikan kita benar di hadapan Allah. Kebenaran dan kesucian adalah satu dan sama seperti dalam diri kita sebelum kejatuhan ke dalam dosa. Namun sejak kejatuhan, keduanya tidak lagi sama. Pasca kejatuhan dan melalui penebusan di dalam Kristus, kesucian adalah permulaan dari keserupaan kita dengan Allah.
Sementara pengudusan adalah proses yang membawa kita terus-menerus di dalam kehidupan kita menjadi serupa dengan Allah. Kita telah dibenarkan, disucikan melalui darah Kristus sekali untuk selamanya. Dan pengudusan itulah, proses pertobatan itulah yang terus berjalan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sangat penting jemaat sekalian bagi kita untuk bersama-sama melihat apakah kita masih stuck dalam dosa yang ini saja, ataukah kita mengalami pertumbuhan. Kita harus bersama-sama benar-benar memeriksa diri kita. Apakah pengudusan yang kita alami selama ini saat kita telah menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, membawa kita semakin menjadi serupa dengan Allah, semakin rajin melakukan kehendak Allah, ataukah membuat kita menjadi begitu-begitu saja, menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang suam-suam hukum. Mari kita melihat kehidupan kita. Kita yang dalam hidup ini belum mencapai titik sempurna, melainkan kita akan disempurnakan di dalam hidup di masa yang akan datang. Pada waktu itu kebenaran dan kesucian menjadi sama kembali dalam diri kita, dan kita sama. Kebenaran dan kesucian menjadi sama kembali dalam diri kita, sama seperti yang ada dalam diri malaikat-malaikat. Saat kita telah bersama-sama dengan Tuhan di surga, saat kita telah diberikan tubuh kemuliaan itu, sukacita kembali menjadi kesukaan kita adalah gema reformasi yang luar biasa. Saat kita berdamai dengan Allah dan Allah dengan kita, Dia menjadi milik kita dan kita menjadi milik Allah. Jemaat sekalian, kita masuk dalam pertanyaan yang terakhir, pertanyaan 19. Dari mana saudara mengetahui hal itu? Jawab, dari Injil yang kudus. Mula-mula Allah sendiri telah menyatakannya di Taman Firdaus. Kemudian Ia menyuruh para bapak leluhur dan para nabi yang kudus mengabarkannya dan memperlihatkan bayangannya melalui kurban dan upacara-upacara lain menurut hukum Taurat Allah. Dan akhirnya Dia menggenapinya melalui anaknya yang tunggal. Pertanyaan 19 dimulai dengan suatu kalimat keingintahuan akan sumber untuk menemukan rahasia yang agung ini. Bagaimana kita dapat mengetahui semua ini? Jawabannya dari pertanyaan ini menuntun kita kepada kitab suci sebagai sumber dari pengetahuan kita akan semuanya itu. Sumber satu-satunya. Pertanyaan mengenai sumber pengetahuan ini juga dibahas oleh katekismus dalam pertanyaan jawab 3. Bagaimana kita dapat mengetahui penderitaan kita? Dan pada pertanyaan 19 ini dikatakan bagaimana saudara mengetahui hal ini, yaitu sukacita besar ini, sukacita yang sangat agung ini, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh manusia dan juga adalah sungguh-sungguh Allah dan mampu untuk menebus dosa kita, satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dan mengembalikan kita kepada Allah. Oleh karena itu jemaat sekalian, firman Tuhan atau Alkitab memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan setiap umat percaya. Karena kita dapat mengetahui penderitaan kita hanya dari Alkitab. Kita dapat mengetahui kebebasan kita, penyelamatan kita, misteri agung ini hanya melalui Alkitab. Jawaban 19 sangat penting karena merujuk kepada relasi antara perjanjian lama dan perjanjian baru, dan pentingnya kedua relasi tersebut di dalam gereja. Keduanya mengaitkan relasi antara hukum dan Injil dan mencerminkan suatu sejarah dari perspektif penyataan dan penebusan yang justru merupakan suatu keunikan pemikiran dalam reformasi. Kesatuan perjanjian lama dan perjanjian baru digambarkan dengan satu kata, yaitu Injil yang kudus. Sekalipun diantaranya memiliki keunikan masing-masing, yang satu adalah Injil, kabar baik,
sementara yang lainnya adalah penggenapan. Dalam hal ini perbedaan keduanya hanya dalam soal waktu dan penyataannya. Injil dalam panggung sejarah kehidupan manusia sudah dinyatakan di Taman Eden. Selanjutnya sepanjang sejarah PL, dan penggenapannya melalui Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Pertanyaan jawab 19 sangat penting, bukan hanya sekedar menjelaskan soal kesatuan dari perjanjian lama dan perjanjian baru, melainkan juga relevansi yang berlanjut dari perjanjian lama dalam gereja. Penegasan katekismus terhadap persoalan ini sangat penting di tengah arus deras penolakan perjanjian lama dalam gereja. Kita dapat melihat itu sekarang ini, banyak teolog-teolog liberal yang menyangkal akan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Peristiwa-peristiwa di Taman Eden itu juga disangkal. Itu semua hanya bersifat simbol-simbol rohani, bukan suatu hal yang terjadi secara historis. Oleh karena itu jemaat sekalian, berkaitan dengan soal karya Allah dalam sejarah penyelamatan, katekismus sangat menekankan sejarah penebusan. Allah bukan hanya menyatakan firman-Nya dalam bermacam cara di dalam sejarah, Dia juga mengerjakan penebusan kita dengan cara yang bersifat historis dan mencapai puncaknya dalam diri Yesus Kristus saat Dia datang ke dalam dunia, menjadi manusia dan mati di Golgota. Dan semuanya itu hanya kita dapatkan saat kita sudah membaca firman Tuhan, saat kita sudah membaca Alkitab. Oleh karena itu jemaat sekalian, sangat penting bagi kita untuk mengetahui hal ini. Bagi kita yang sudah pernah membaca Alkitab utuh dari awal sampai akhir, bersyukurlah karena kita sudah setidaknya sekali, yang pernah sekali ya, sudah melihat karya Allah, sejarah penyelamatan Allah secara utuh dari kejadian sampai wahyu. Kalau kita yang mungkin baru membaca setengah, tidak apa-apa, itu berarti pengetahuan kita juga nanti setengah. Baca sampai habis. Dan bagi kita yang hanya baca ayat-ayat per ayat pas kebaktian hari Minggu, demikian juga pengetahuan kita. Apalagi bagi kita yang tidak pernah membaca, itu celaka jemaat sekalian. Oleh karena itu sangat penting bagi kita saat kita melihat misteri agung ini hanya dapat kita ketahui di dalam Alkitab, firman Tuhan. Oleh karena itu jemaat sekalian, merupakan sebuah penghiburan yang sejati saat kita dapat mengetahui akan pengetahuan tentang keselamatan, pengetahuan tentang karya Kristus dalam kehidupan sejarah manusia. Dengan mengetahui bahwa penebusan sejati itu adalah manusia, dengan mengetahui bahwa penebus yang sejati itu adalah manusia yang sejati, kita benar-benar dapat merasakan kehadirannya. Dan sang penebus ini sungguh-sungguh layak untuk berdiri menggantikan kita menerima keadilan Allah. Dengan mengetahui bahwa sang penebus adalah Allah yang sejati, menghiburkan kita bahwa Dia mampu menerima dan mengalami penderitaan yang mengerikan itu ganti kita, dan membuat kita kemudian menerima kasih karunia, pengampunan, dan dipersatukan kembali dengan Allah. Menyadari bahwa Yesus Kristuslah penebus dan perantara yang sejati itu, memberikan penghiburan akan iman kita yang ada di dalam Dia dan terus bertumbuh di dalam Dia untuk terus percaya dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya di dalam dunia yang penuh dengan godaan dan yang telah rusak ini. Dan menyadari bahwa semua pengetahuan ini hanya bersumber melalui Alkitab, menghiburkan kita untuk terus mencintai wahyu khusus dari Allah ini, menghormatinya dan terus membacanya, menyelidikinya dengan teratur dalam kehidupan kita dan menerapkannya di dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang terus diberkati, dihiburkan, dikuatkan, dan mampu bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan
di dalam dunia ini. Amin.